Ada beberapa cara untuk mengobati hati. Yang pertama, berusaha untuk mendapatkan makanan dan asupan yang halal. Yang pertama, berusaha untuk mendapatkan asupan yang halal. Pelan-pelan. Hati-hati ya. Anda makan atau mengenakan sesuatu yang haram, bukan hanya berdampak buruk bagi hati, tapi menjadikan doa kita tertolak. Paling gampang, Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10. Thumma dzakara ar-rajula, kemudian Nabi mengisahkan seorang lelaki, ya yutilus safara, menempuh perjalanan panjang, asy'atha aghbara, sampai penampilannya berantakan, yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit, fayaqulu ya Rabb ya Rabb, kemudian dia berdoa ya Rabb ya Rabb. Sudah mutlak mendapatkan 3 syarat agar doa cepat dikabulkan. Jadi kalau Anda mendapatkan salah satu di antara ketiganya, doa cepat dikabul. Satu, doa dalam perjalanan terutama karena Allah. Jadi kalau Anda menempuh perjalanan, ya misal ke Mekah, pekerjaan dinas yang Anda niatkan karena Allah, itu doa cepat dikabul. Isi di situ. Ya. Yang kedua adalah doa dengan mengangkat tangan. Ya, nanti ada beberapa jenis mengangkat tangan. Lain waktu kita bahas ya. Setelah masuk pada bab itu, dia ada yang mengangkat dengan kedua tangan, ada yang mengangkat dengan satu jari saja. Ya, ada yang begini, khususnya dalam khutbah Jumat. Ya. Ada yang mengangkat tangannya lebih tinggi, dan ada doa yang tidak perlu mengangkat tangan. Ya. Nah, tapi dalam situasi yang normal, mengangkat tangan itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. Ya. Dan yang terakhir adalah orang yang berdoa dengan membuka Asmaul Husna. Yang menyebut Asmaul Husna. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 110. Ya. Jadi orang menyebut nama Allah Asmaul Husna itu lebih cepat pengabulannya dibandingkan dengan yang tidak. Baik. Orang ini melakukan ketiganya. Tapi kata Nabi, anna yustajabu lidzalik, tidak mungkin doamu bisa dijawab. Tidak mungkin doamu bisa dijawab. Kenapa? Famat'amuhu haramun, karena makanan yang biasa dimakannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minuman yang biasa diminumnya haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaian yang dikenakannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Maka jika Anda seringkali berdoa atau hati Anda keras merespon sesuatu, coba cek barangkali ada yang haram masuk ke dalam diri. Jelas di sini? Perhatikan ya. Misal, ini minuman, insya Allah halal. Di lain waktu ada minuman misalnya haram, diminum oleh seseorang. Maka minuman ini saat masuk, mengalir bersama darah, apalagi membentuk daging, misal, menutup ke telinga jadi sumbatan. Wa fi adhanihim waqra. Ada orang yang di telinganya ada sumbatan. Jadi kalau mendengar yang baik-baik, itu nggak bisa dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lewat aja, nggak bisa dengar itu. Walaupun mungkin tetangga masjid misalnya, tapi nggak bisa dengar. Karena yang haram sudah jadi daging, nutup. Ya. Tapi karena haram ketemu haram lagi. Kalau melihat, mendengar sesuatu yang haram, itu cepat sekali, cepat responnya. Karena haram hanya akan nyambung dengan haram. Baik ketemu baik, jelek ketemu dengan yang jelek. Ya. Masuk ke mata misalnya, darahnya masuk ke mata, membentuk satu sekat di matanya. Ya. Allah, tertutup pandangannya. Jadi kalau melihat yang baik-baik, dia tidak tersentuh. Lihat orang taklim, biasa aja. Memang kayaknya orang-orang seperti orang soleh aja tuh. Tapi kalau lihat yang maksiat, cepat sekali. Ya. Oh, dengar ada konser misalnya di GBK, wah jutaan pun dikejar. Ya. Tapi diajak taklim, gratis, ustaznya datang sendiri. Oh, disediakan makanannya, ada snacknya, ada sarapannya kalau subuh. Demikian pun belum tersentuh untuk datang. Bisa. Allah, ada sesuatu yang salah itu. Sesuatu yang salah. Yang paling parah, hati-hati. Kalau pandangannya itu akan cepat melihat maksiat, tapi buta pada yang baik. Ya. Mata hati disebut dengan basirah. Mata fisik disebut dengan basar. Ya. Quran surah 17 ayat ke-36. Inna sam'a wal basar. Nah, ini apa? Oh, sekarang sudah pintar, nggak langsung dijawab. Lihat dulu apa air, apa gelas isinya air, atasnya ada tutupnya, itu paling gampang ya. Baik, pelan-pelan. Ini apa? Mic. Yang ini tisu. Nah, pandangan kita itu disebut dengan basar. Tapi ketika Anda mengangkat sesuatu, lalu hati yang melihat, ini apa? Hati jawabannya bukan air, bukan gelas. Jawabannya, itu air milik kamu, silahkan minum. Ini apa? Ini handphone milik jamaah, jangan gunakan, bukan punya kamu. Itu disebut dengan basirah namanya. Basirah. Quran surah ke-75 ayat ke-14. Balil insanu ala nafsihi basirah. Ya, bahkan manusia dalam hatinya punya basirah, itu pandangan hati. Nah, kalau Anda biasa makan yang haram, itu tertutup, makanya hati jadi keras. Susah. Ya. Oh, pulang dari masjid, lihat-lihat. Jadi kayaknya sepatu saya yang ini nih. Bukan, mungkin yang ini. Bukan, mungkin yang ini. Padahal ke masjid gak bawa sepatu itu. Tiba-tiba begitu pulang, bawa aja punya orang. Nah, itu satu.
tinggalkan sesuatu yang haram. Yang kedua, kalau ingin konsisten dalam hal hati, ya, paling cepatnya rajin puasa. Rajin puasa. Ini paling cepatnya. Karena obat hati nanti ada 5, ya. Tadi saya sampaikan saat subuh, ya. Ada tahajud, ada tilawah Quran, kemudian ada puasa, kemudian ada bergaul dengan orang soleh dan bermunajat saat menjelang fajar. Paling gampang diantara yang 5 ini puasa. Ya. Karena puasa itu amalan yang saat dilakukan menekan maksiat, meningkatkan amal soleh. Ya. Anda kalau nggak puasa, ketinggalan sholat fardu, hatinya biasa. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang fardu, yang sunnah tertinggal, Anda bisa menyesal. Saat tidak puasa, mungkin nggak baca Quran. Tapi saat puasa, Anda akan sempatkan waktu walau sedetik untuk membacanya. Ya. Saat tidak puasa, pulang dari sini, ada yang minta, Pak, Bu, tolong kasih, belum tentu diberi. Tapi saat puasa, yang tak nampak dalam pandangan mata, Anda bisa cari-cari. Saya mau sedekah nih, kemana diberikannya? Mana anak yatim? Mana fakir? Allah, itu lebih cepat. Yang terakhir, sifat untuk melemahkan hati, melembutkan hati, itu cepat mengingat kematian. Ingat kematian. Ya. Kalau ibu bapak ingin istiqomah, ingat kematian. Misal, malam bapak bangun mau tahajud. Ya. Begitu mau tahajud, mau sholat, tiba-tiba SMS bunyi telepon. Teman iseng nelpon. Hei, sekarang saatnya pertandingan di bola. Ya. Klub ini ketemu klub ini, yang sedang disenangi-senanginya. Begitu Anda terbawa dalam arus suasana begitu, langsung tanamkan pada hati. Bagaimana saya saat nonton itu meninggal. Ya, kalau sedang melihat itu meninggal, itu akan lebih cepat. Ya. Baik, yang terakhir, kalau sudah konsisten, jaga dengan bergaul bersama orang soleh. Ya, bersama orang soleh itu akan lebih cepat, Bu. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Baik, ada sebentar lagi. Agak banyak ya. Sebentar. Saya salat sunnah di masjid agar dapat keutamaan berdoa antara adzan dan iqamah. Bagaimana menurut Ustaz? Allah, keutamaan berdoa antara adzan dan iqamah tidak harus menjadikan Anda berada di masjid. Ya, tidak harus menjadikan Anda berada di masjid. Karena saat Anda berada di rumah pun setelah Anda menunaikan salat, Anda bisa berdoa. Di jalan Anda bisa berdoa. Ya, Masya Allah saat sambil melangkah Anda bisa istighfar, Anda bisa berdoa. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, tidak harus misalnya saya memilih ke masjid saja sementara sunnah nabinya di rumah. Kalau memang rumah Anda dekat dengan masjid dan iqamah pun terdengar, itu lebih baik di rumah. Ya. Makanya Nabi saat iqamah dikumandangkan baru beliau keluar. Ya. Nah, Anda jadi ini tidak menjadi alasan yang kuat untuk menjadikan sholat sunnah dilakukan di masjid saat rumahnya dekat dengan masjid. Ya. Silahkan setelah sholat Anda berdoa, bisa dalam jalannya, bisa saat datangnya dan sebagainya. Ya. Dan Masya Allah, Allah bisa berkenan mengabulkan sebelum Anda mohonkan. Baik. Perhatikan kalimatnya. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Tadi sudah saya bacakan. Ada orang yang sebelum minta sudah dikabulkan. Siapa mereka? Saya ulang. Ada orang yang sebelum minta sudah dikabulkan. Siapa mereka? Yang dicintai oleh Allah. Ya, dan diampuni dosanya. Cara supaya dicintai Allah, satu-satunya jalan paling cepat ikuti Nabi. Fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, Nabi meminta supaya kalau rumah Anda dekat dengan masjid, tunaikan di rumah. Begitu Anda menunaikan di rumah karena mencintai Nabi, bukan karena pilihan tertentu, maka Allah turunkan cintanya. Sebelum Anda berdoa meminta, Allah sudah siapkan untuk mengabulkannya. Insyaallah.